Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahtiar Rizkyantoro dari Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal, Prodi D4 Teknik Informatika dengan NIM 29122. Dan di sini saya akan menjelaskan proyek UAS saya dengan mata kuliah pemrograman dasar. Di sini saya membuat project tentang e-commerce, dan ini adalah tampilan user. Di tampilan user Anda bisa melihat kategori dan produk terbaru yang saya buat, dan footernya sangat simpel sekali. Footernya ada alamat, email, dan nomor HP. Di bagian user, jika Anda ingin mencari kategori tas ransel, bisa diklik saja tas ransel dan akan memunculkan di bagian produk. Di bagian produk ini, user bisa mencek out produk yang ingin kita beli, dan di sini akan masuk ke bagian detail produk. Di detail produk, user bisa menghubungi via WhatsApp ke admin. Contohnya seperti ini. Dan ini akan terhubung ke WA admin. Kita tinggal mengirim pesan, "Hai, saya tertarik dengan produk Anda," dan akan ada responan dari admin jika Anda berminat untuk membelinya. Dan kita kembali lagi ke bagian user, dan di sini Anda juga bisa mencari produk yang ada di website ini. Misalnya ingin mencari produk jam tangan, kita cari produk dan akan muncul jam tangan. Dan terus di bagian admin, di kategori ada dashboard, profile, data kategori, data produk, dan keluar. Misalnya kita keluar dulu dan kita mencoba untuk login ke bagian admin. Kita login dengan username admin, password admin. Kita login, dan ini sudah masuk ke bagian admin. Di bagian admin, misalnya kita ingin merubah profil admin, kita klik saja profile, dan ini namanya, ini admin, ini nomor HP, ini email, lalu alamat. Jika ingin merubahnya, misalnya nama diubah menjadi Bahtiar, kita ubah profile dan akan muncul ubah data berhasil. Kita oke. Lalu jika ubah paspor juga bisa, tinggal ubah saja. Caranya sama seperti mengubah profile. Lalu kita pindah ke data kategori. Di data kategori, admin bisa menambahkan data, lalu bisa menghapus data. Misalnya ini kita hapus, lalu akan ada perintah yakin ingin hapus. Karena ini produk saya cancel saja. Lalu di bagian data produk, di data produk sama data produk ada tambah data, ada hapus data, edit data. Dan ini adalah produk-produk
yang saya jual. Ada kategori, ada nama produk, ada harga, ada gambar, ada status, ada aksi. Aksi ini adalah untuk menghapus produk. Data saya sebagai admin bisa juga mengedit. Dan misalnya ini untuk menambah data. Ini menambah data. Misalnya ingin menambah speaker ada, lalu kita memasukkan nama produk dengan harga, lalu foto, dan ini adalah deskripsinya. Lalu yang ini adalah untuk menampilkan di dashboard aktif atau tidak. Jika aktif maka akan muncul, jika tidak aktif akan tidak muncul. Lalu di bagian coding percodingannya, ini di bagian indeks. Ini include untuk PHP, untuk DB PHP. Di bagian indeks kita memanggil admin telepon, admin email, admin alamat. Lalu from tabel admin where admin ID. Lalu ini adalah bagian indeks. Lalu kita pindah di bagian dashboard. Di bagian dashboard sangat simpel sekali. Ini session, if session status login. Jika benar akan masuk ke login, akan masuk ke halaman login. Ini nama produk saya, buka warung. Lalu di dashboard ada profile, data kategori, data produk, data keluar. Lalu kita pindah ke bagian data kategori. Di data kategori ini session start include. Ini untuk memanggil DB PHP agar terhubung. Lalu if variable session, lalu status login. Jika benar akan menuju ke bagian login PHP. Ini bagian data kategori. Lalu kita pindah ke bagian produk. Di bagian produk ini PHP, lalu session start include, lalu DB PHP, lalu session status login. Ini data produk. Di data produk ada tambah produk, lalu di kategorinya ada kategori, nama produk, harga, gambar, dan status. Lalu kita pindah ke detail produk. Di detail produk ini sengaja saya membuat error underscore reporting karena agar tertutup karena di bagian errornya dan juga tidak terlalu penting. Lalu include, lalu string DB PHP. Di bagian detail kita memanggil admin telepon, admin email, admin alamat, lalu tabel admin ID.
Lalu ini adalah codingan di detail produk. Lalu kita pindah ke edit produk. Di edit produk kita memasukkan dulu PHP, lalu session start, include db PHP, lalu session status login. Harus ada login semua, dikarenakan jika tidak login tidak bisa masuk ke bagian admin. Ini adalah bagian admin. Ini adalah codingan dari edit produk. Lalu di bagian keluar kita masuk ke keluar.php. Ini adalah untuk keluar dari admin. Session underscore start, session destroy, lalu echo strip window location. Lalu kita mau lokasi kemana, jika ingin keluar langsung menuju ke bagian login.php. Lalu di produk kita masuk ke bagian produk. Di produk kita include db PHP, lalu MySQL query, variable count, lalu string select admin telepon, admin email, admin alamat, from tabel admin, where admin ID. Di produk cuma ada header. Di header ini bagian atasnya. Lalu di ini bagian source atau cari produk. Lalu ini masuk ke bagian new product, barang terbaru. Lalu kita pindah ke bagian profile.php. Pertama kita coding session start, include php.db.php, lalu session status login, lalu di bagian headernya ada dashboard.php, buka warung, lalu ada profile.php, ada data kategori.php, ada data produk.php, produk, dan keluar.php. Di bagian ini di bagian konteks. Di bagian konteksnya ini profile. Pertama input tipe teks, lalu name nama, lalu placeholder nama lengkap, kelas input control, value php echo, variable d, admin name, lalu seterusnya. Ada user, ada admin telepon, ada admin email, ada admin alamat. Lalu ini nama, variable nama, variable user,
nomor HP, variabel email, variabel alamat. Lalu ini jika ingin merubah profil, kita masuk ke update, variabel update, lalu MySQL query, variabel count, lalu update tabel admin set. Di sini ada nama, user, nomor HP, alamat, email, dan admin ID. Lalu jika mengupdate-nya, if variable update, lalu echo strip alert, ubah profil, ubah data berhasil. Lalu jika ingin datanya yang kita ubah berhasil, kita akan menuju ke bagian profile.php. Kita menambahkan saja dengan echo script window.location, lalu string profile.php. Lalu jika gagal, maka else echo gagal .mysql error. Dan ini ada ubah password, input tipenya password, ini pas 1, ini pas 2. Di pas 1 password baru, lalu di pas 2 konfigurasi password baru, lalu submit, ubah password, lalu value ubah password. Lalu jika benar, lalu kita masuk. Jika password yang kita ubah beda sama password yang di atasnya, maka akan ada konfigurasi password baru tidak sesuai dengan coding if variabel pas 2 tanda pentung variabel pas 1 echo script alert konfigurasi password baru tidak sesuai. Lalu kita masuk ke else. Di else kita agar passwordnya kita tutupi menjadi bintang-bintang, kita menambahkan md5 di variabel pas 1. Lalu jika password yang kita ubah berhasil, maka akan ada echo script alert ubah data berhasil. Lalu kita akan menuju dan akan berlanjut ke profile PHP. Ini codingannya echo script window location profile.php. Lalu jika salah, else echo gagal MySQL error. Lalu kita masuk ke bagian proses hapus. Proses hapusnya kita include db.php. Dan seperti ini codingannya. Lalu kita masuk ke tambah kategori. Pertama kita masuk ke PHP
lalu session start include db.php session status login. Jika benar akan menuju ke bagian login, dan ini bagian headernya bagian atas, dan ini bagian kontak. Di bagian kontak kita bisa menambah data kategori, tambah data kategori. Lalu jika benar, if variable insert echo script alert tambah data berhasil, lalu akan menuju ke if echo script window location data kategori.php. Lalu jika gagal, else echo gagal MySQL error. Lalu ini bagian footernya, dan ini tambah produk. Ditambah produk, kita masuk session start include db.php session variable session status login. Jika benar akan menuju ke bagian login, dan ini bagian headernya. Sama, saya mengcopy di coding dashboard, dan ini menampung inputan dari from, ada kategori, harga, nama, deskripsi, status, lalu ada menampung data file yang diupload, variable file name sama dengan variable underscore files, lalu string gambar name, lalu di bawahnya time name, variable file gambar, lalu time name. Ini ada tipe 1, tipe 2, new name produk, variable data string produk. Lalu jika benar if in underscore array variable tipe 2, variable tipe 1 diizinkan. Ini di bagian validasi format file. Lalu kita masuk ke lalu kita akan melanjutkan. Jika format tidak ada di dalam tipe diizinkan echo strip alert format file tidak diizinkan. Ini jika gagal. Lalu kita lanjut. Jika format berhasil, jika format sesuai dengan nama ya di dalam array, tipe diizinkan. Ini maksudnya jika format sesuai yang di dalam array akan bisa diizinkan. Lalu ini ada proses upload file sekaligus insert ke database. Lalu ini kita yang terakhir masuk ke db.php. Di db.php cuma variable hostname, username, password, dbname, lalu variable iHome, MySQL underscore connect kurung buka,
variable hostname, variable username, variable password, variable data name. Ini agar terhubung ke bagian database. Lalu kita masuk di bagian database, localhost /phpMyAdmin. Kita tunggu. Dan ini adalah database db_bukawarung. Ini adalah database produk saya. Di db bukawarung ada tabel admin, tabel kategori, tabel produk. Di tabel admin cuma kita masukkan admin ID dengan tipe integer, admin name tipe varchar, username tipe varchar juga, password varchar, admin telepon varchar, admin email varchar, lalu admin address atau alamat tipenya teks. Lalu kita pindah di bagian tabel kategori. Di tabel kategori ini adalah produk-produk saya yang saya jual, dan di tabel kategori ada kategori ID, kategori name. Ini adalah penjualan saya yang ada di sini, data-data saya. Lalu yang terakhir di tabel produk. Di tabel produk ada produk ID, kategori ID, ada produk name, produk price atau harga, produk description, produk image, produk status, dan ada data crate. Tipenya integer, varchar, integer, teks, varchar. Lalu yang terakhir tim span. Lalu ini adalah file-file saya yang ada di yang masuk ke bagian exam htdoc. Karena proses saya namanya UAS, kita masuk UAS. Ini di UAS ada image untuk icon necknya. Di produk cuma ada gambar produk, lalu ada CSS. Oh iya, maaf, di sini di VS Code CSS nya belum saya tampilkan. Ini adalah CSS dari perkodingan yang saya buat semuanya. Ini semua adalah CSS nya. Lalu itu semua
adalah project saya dari semester 3, dan saya akan mengakhiri video ini dan akan melanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.